Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hunian KPR masih berstatus PPJB, sementara SPPT PBB masih atas nama developer. Lalu siapa yang wajib membayar PBB, pembeli atau developer? Bapak Ibu, dalam dunia properti terdapat berbagai perjanjian dan istilah teknis yang perlu dipahami, terutama ketika kita akan menjadi pemilik hunian KPR atau kredit pemilikan rumah dengan status PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Salah satu hal yang sering membingungkan, bahkan menjurus ke perselisihan, adalah kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pada hunian semacam ini, terutama jika SPPT atau surat pemberitahuan pajak terhutang masih atas nama developer, sementara status hunian masih PPJB, lalu siapa yang wajib membayar PBB, pembeli atau developer? Bapak Ibu, ada beberapa peraturan terkait hal ini. Ketentuan soal perjanjian pendahuluan atau perikatan jual beli atau secara awam dikenal dengan PPJB. Ini merupakan suatu perjanjian yang tak asing, khususnya bagi kita yang pernah membeli atau menjual properti. Ketentuan terkait PPJB ini tertuang dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2019 dan juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Lalu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kementerian PUPR merasa bahwa perubahan terkait peraturan rumah susun ini perlu direvisi, sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Bapak Ibu, terkait dengan PBB kita bisa mempelajari Undang-Undang PBB, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan, serta mungkin aturan-aturan lain terkait dengan aturan baru yang mungkin sudah mengubah aturan-aturan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu, kembali ke pembahasan kita kali ini mengenai hunian KPR yang masih berstatus PPJB, bagaimana dengan pembayaran PBB-nya. Sebenarnya apa sih PPJB? PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian yang terjadi antara penjual atau biasanya developer dengan pembeli properti. Ini merupakan tahap awal sebelum penandatanganan akad jual beli atau AJB. PPJB mencakup berbagai informasi seperti harga properti, jangka waktu pelunasan, serta persyaratan yang mengatur proses pembuatan AJB. Dalam PPJB ini juga tercantum rincian tentang objek jual beli, kewajiban penjual, kewajiban pembeli, serta ketentuan sesuai dengan keputusan pemerintah. Nah, objek PPJB ini mencakup luas bangunan, gambar arsitektur, spesifikasi teknis, lokasi tanah dengan nomor kaplingnya, dan luas tanah serta perizinannya. PPJB adalah salah satu langkah yang sangat penting dalam proses jual beli properti karena berfungsi sebagai pengikat sementara yang melindungi kedua belah pihak, yaitu pembeli, penjual selama proses transaksi. Bapak Ibu, fungsi dari PPJB ini adalah tujuan utama PPJB itu adalah untuk mengikat calon penjual sehingga pada waktu yang telah ditentukan ia akan menjual benda atau hak miliknya kepada calon pembeli. Nah, pada saat yang sama, perjanjian ini juga mengikat calon pembeli untuk membeli benda atau hak milik calon penjual sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Ini adalah komitmen awal dalam proses transaksi jual beli properti. Namun perlu diingat bahwa PPJB bukanlah bukti kepemilikan yang sah atas tanah atau bangunan. Ini hanya merupakan tahap awal dalam transaksi. Peralihan hak kepemilikan yang sah hanya terjadi setelah pembayaran lunas dan terbitnya akta jual beli atau AJB. Bapak Ibu, meskipun kita telah membayar lunas rumah kita, PPJB tetap bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah atau bangunan. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa PPJB hanyalah perjanjian awal antara penjual, developer, dan pembeli.
untuk memperoleh bukti kepemilikan sah. Kita harus melaksanakan peralihan hak dalam bentuk akta jual beli atau AJB di hadapan notaris yang sah. AJB adalah dokumen yang memberikan kepastian hukum bahwa kita adalah pemilik sah dari properti tersebut. Dalam PPJB ini terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebelum peralihan hak kepemilikan yang sah dapat terjadi. PPJB lebih berfungsi sebagai jaminan bahwa transaksi akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Nah, lalu bagaimana dengan status PBB dalam masa PPJB? Properti dengan PPJB ini masih menjadi tanggung jawab pengembang atau developer hingga pembayaran lunas dan peralihan kepemilikan terjadi secara sah. Dalam banyak kasus, pengembang atau developer yang akan menjadi subjek PBB karena mereka adalah pemilik yang tercatat dalam akte kepemilikan sah atas tanah dan bangunan, dia terdaftar dalam Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pelayanan Pajak. Nah, namun terdapat pengecualian yang perlu dicatat. Jika dalam PPJB mencantumkan bahwa mewajibkan membayar PBB diberikan kepada calon pembeli, maka calon pembeli akan menjadi subjek PBB sesuai dengan isi PPJB, meskipun status kepemilikan masih PPJB. Nah, pentingnya melakukan klarifikasi dalam PPJB terkait dengan PBB. Meskipun begitu, perlu dicatat dengan jelas bahwa mencantumkan kewajiban pembayaran PBB kepada calon pembeli dalam PPJB ini bisa menjadi sumber konflik atau menjadi sumber kebingungan. Sebaiknya aspek PBB dan kewajiban pajak yang terkait dengan properti ini dapat diatur dengan jelas dalam dokumen yang relevan setelah kepemilikan sah dialihkan, seperti akta jual beli misalnya, KJB, atau dokumen perpajakan yang sesuai. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa penting untuk diingat, PPJB bukanlah bukti kepemilikan yang sah atas tanah atau bangunan. PPJB adalah langkah awal dalam proses transaksi jual beli properti dan berfungsi sebagai jaminan pelaksanaan transaksi sesuai kesepakatan. Peralihan hak kepemilikan yang sah hanya terjadi setelah pembayaran lunas dan terbitnya akta jual beli yang diterbitkan oleh notaris. Selama masa PPJB, seharusnya pembayaran PBB menjadi tanggung jawab pengembang, kecuali ada perjanjian yang menyatakan pembeli bersedia membayar PBB sebelum memiliki bukti kepemilikan hak atau AJB atau kepemilikan sertifikat. Oleh karena itu, pembeli dan penjual ini perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran dan fungsi PPJB serta kewajiban pajak terkait dengan properti yang mereka transaksikan, sehingga jelas siapa yang wajib membayar PBB tersebut. Sebenarnya, penerima pajak tetap akan menerima pembayaran pajak, baik itu pajak atas namanya sendiri yang dia bayarkan sendiri maupun pajak atas nama pihak lain yang dibayarkan. Yang jadi permasalahan adalah ketika tidak ada yang membayar PBB tersebut. Nah, oleh karenanya bayarlah pajak sehingga di kemudian hari tidak ada yang merasa dirugikan, baik developer maupun pembeli. Diselesaikan dengan cara kekeluargaan akan lebih baik. Demikian sharing informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.